Angkatan Udara Zionis Israel membunuh 7 anggota pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. 7 anggota pejuang Hizbullah terlihat sedang memindahkan sebuah senjata dari kendaraan ke salah satu rumah yang ditempati oleh pejuang Hizbullah. Serangan udara Israel ini menghindari ancaman ke pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Serangan itu serangan di wilayah yang berbeda. Angkatan Udara Zionis Israel membunuh 5 anggota pejuang Hizbullah di perbatasan Lebanon Selatan. Sebelumnya Zionis Israel mengidentifikasi 5 orang pejuang Hizbullah menjadi ancaman bagi pasukan Zionis Israel yang beroperasi di Lebanon Selatan. Sementara Zionis Israel melakukan agresi militernya di Al-Jabal, Lebanon Selatan. Terdengar suara rentetan tembakan Zionis Israel di permukiman warga. Agresi ini terus dilakukan meski Israel dan Lebanon sudah menyepakati damai di Amerika Serikat. Dalam hal ini pejuang Hizbullah tidak tinggal diam. Terlibat aksi baku tembak dengan pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Rentetan tembakan saling membalas dari kedua belah pihak pada malam hari. Pasca gempa mengguncang Venezuela, kerusakan parah juga terjadi di negara bagian La Guaira. Gempa bermagnitudo 7,5 ini juga menyebabkan 1.430 orang tewas, sementara sebanyak 68.000 orang hilang. Melalui pantauan udara, lingkungan Playa Grande di Satya Lamar, negara bagian La Guaira, alami kerusakan parah setelah 2 gempa bumi mengguncang Venezuela pada awal pekan ini. Rekaman menunjukkan bangunan runtuh, rusak parah. Sementara 100 unit alat berat dikerahkan. Di antara runtuhan, 1 upaya pembersihan puing. Jumlah korban tewas meningkat dari 1.430 orang. Dengan lebih dari 3.000 orang terluka setelah 2 gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,2 dan 7,5 melanda Venezuela pada hari Rabu. Dengan selang waktu kurang dari 1 menit. Sementara lebih dari 68.000 orang hilang. Dengan lebih 50.000 orang masih belum ditemukan. Pasca gempa yang menghancurkan Venezuela Utara, sebuah pesawat KC-390 Millennium milik Angkatan Udara berhasil mendarat di Pangkalan Udara El Libertador di Maracay, membawa tim pencarian dan penyelamatan, tenaga medis, dan juga perlengkapan darurat. Misi dikoordinasikan oleh Badan Kerjasama Brasil di bawah Kementerian Luar Negeri pada hari Sabtu waktu setempat. Pemerintah Brasil juga mengirim 2 pesawat lain yang membawa 111.000 obat-obatan. Lebih dari 1.600 petugas penyelamat internasional telah beroperasi di Venezuela yang berasal dari 12 negara. Pemerintah Venezuela melaporkan gempa bumi telah menyebabkan 1.430 orang tewas dan lebih dari 3.000 orang terluka. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah kedua negara saling melancarkan serangan di kawasan Selat Hormuz. Eskalasi terjadi hanya beberapa hari setelah Washington dan Teheran menyepakati gencatan senjata. Ketegangan kembali meningkat antara Amerika Serikat dan Iran di tengah gencatan senjata yang baru beberapa hari disepakati. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman yang diklaim menunjukkan serangan udara Amerika Serikat terhadap sejumlah lokasi penyimpanan rudal, drone, dan radar pantai di Iran. Hal ini dilakukan Amerika Serikat setelah sebuah kapal dagang berbendera Singapura, MV Ever Lovely, dilaporkan menjadi sasaran serangan drone di perairan dekat Oman. Menurut CENTCOM, kapal tersebut mengalami kerusakan ringan. Amerika Serikat juga tegaskan serangan yang disebut dilakukan Iran ini jelas melanggar gencatan senjata dan mengancam kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3.
at a ship. Not an Allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. Will the U.S. You'll find out Will the U.S. exactly. respond? What is your message to Will I Iran? respond? You're going to find out. Attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is Stefan Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible. Sebelumnya Iran telah berulang kali memperingatkan kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz dan menegaskan bahwa hanya kapal yang mendapat izin Tehran yang dapat melewati jalur tersebut. IRGC bahkan menyatakan Selat Hormuz ditutup dan memperingatkan adanya konsekuensi bagi kapal yang telah melintas. Sementara terkait serangan Amerika Serikat, Iran mengklaim telah berhasil menggagalkan serangan Amerika dan memperingatkan akan memberikan respons keras terhadap setiap aksi lanjutan dari Washington. Usai diserang Israel, pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat. Pasca serangan yang dilakukan Amerika Serikat ke Iran, pasukan IRGC merespon keras atas serangan tersebut. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal yang menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Sementara Pusat Komando Amerika Serikat mengklaim Iran serang kapal dagang berbendera Singapura, MV Ever Lovely, dilaporkan menjadi sasaran serangan drone Iran di perairan dekat Oman. Dalam hal ini Iran juga peringatkan bahwa pengizinan pangkalan militer AS di negara-negara Teluk hanya akan mengancam keamanan Timur Tengah. Peringatan muncul setelah AS dan Iran kini kembali serang beberapa hari usai kedua belah pihak menyepakati gencatan senjata. Di tengah meningkatnya eskalasi AS Iran, Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran Ebrahim Azizi memperingatkan para pemimpin GCC bahwa mengizinkan pangkalan AS di negara mereka hanya akan mengancam keamanan. GCC merupakan Dewan Kerjasama Teluk beranggotakan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman. Melalui akun resmi media sosialnya, Ebrahim Azizi mengatakan pangkalan militer AS di negara Teluk telah berubah menjadi sumber ancaman alih-alih memberikan keamanan. Ia juga menyebut kekuatan rudal dan drone Iran serta pengelolaan Selat Hormuz merupakan batasan mutlak yang tak boleh dilanggar. Sehingga satu-satunya jalan menuju keamanan regional hanyalah dengan menjauhkan diri dari Amerika Serikat. Sementara itu, penasihat pemimpin revolusi Islam dalam urusan internasional Ali Akbar Velayati juga ikut mengecam Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa stabilitas negara-negara Arab di sekitar Teluk Persia saat ini adalah karena pengelolaan Iran atas jalur Selat Hormuz. Ia juga menyebut Amerika Serikat hanya membawa penjarahan dan kekerasan ke kawasan Timur Tengah. Setelah beberapa hari AS dan Iran menyepakati gencatan senjata, kedua pihak kini kembali saling serang. AS meluncurkan serangan udara terhadap sejumlah lokasi penyimpanan rudal, drone, dan radar pantai di Iran. Sementara Iran juga meluncurkan serangan balik ke pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah.